Hai, selamat datang di YouTube channel Dini Marliani, channelnya para YouTuber pemula yang mau menghasilkan uang dari internet. Kali ini saya mau memberikan sebuah ide konten kepada teman-teman, sebuah ide konten yang bisa dibuat tanpa menggunakan wajah, tanpa mengeluarkan suara, tanpa merekamnya, tanpa menggunakan kamera, dan yang paling penting, teman-teman bisa buat ide konten ini menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Cukup dengan satu aplikasi saja. Penasaran? Langsung aja ke tutorialnya. Kali ini kita akan buat sebuah ide konten yang bisa teman-teman buat menggunakan website ataupun menggunakan aplikasi Canva. Ya, cuman aplikasi Canva saja teman-teman, hanya satu aplikasi. Bisa teman-teman akses menggunakan laptop atau teman-teman akses menggunakan smartphone yang teman-teman punya. Ide konten kali ini kita akan membuat sebuah resep masakan tanpa harus pintar memasak. Jadi kita akan buatkan menu-menu masakan yang nantinya akan kita jadikan sebuah video lalu kita upload ke dalam media sosial kita, khususnya YouTube. Nah, langsung aja di sini saya sudah buka aplikasinya atau websitenya. Di sini saya menggunakan website yaitu canva.com. Nah, karena kita akan mengupload hasil video kita itu ke YouTube, maka teman-teman buat ukurannya 16:9. Jadi di sini teman-teman bisa klik buat desain. Lalu teman-teman klik ukuran khusus. Teman-teman ketikkan di sini 1600 dikali 900. Lalu klik buat desain baru. Setelah masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman bisa pilih template di sini ya. Misalkan masak memasak. Atau teman-teman bisa menentukan dulu kira-kira resep masakan apa yang ingin teman-teman buat. Nah, untuk resepnya itu teman-teman bisa cari di sini. Misalkan resep opor ayam atau opor ayam kuning. Saya klik ya. Nah, di sini banyak banget yang bisa teman-teman ambil. Contoh di sini nih cookpad. Nah, biasanya saya suka lihat di sini ya untuk resep-resep masakan. Kita buka websitenya. Oke, teman-teman bisa pilih gambarnya. Misal yang ini ya, saya klik. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bahan-bahan penyedap, bahan cemplung, dan kita klik lagi. Sebentar, harus login. Saya masuk dulu. Nah, di sini teman-teman bisa simpan seperti biasa, klik kanan save as image atau save image as. Teman-teman simpan. Saya klik save ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di sini cara pembuatan. Nah, teman-teman bisa simpan gambar ini. Setelah itu kita masuk ke Canva. Nah, di sini teman-teman bisa ke elemen. Teman-teman bisa ketikkan di sini opor ayam. Kita cari gambarnya. Nah, teman-teman bisa pakai yang ada di sini atau teman-teman bisa cari gambarnya di luar. Caranya seperti ini ya. Saya ketikkan di sini misal opor ayam. Nah, teman-teman klik gambar. Lalu teman-teman pilih alat. Lalu teman-teman pilih hak penggunaan, cari yang lisensi Creative Commons. Nah, ini untuk lisensi yang bebas copyright. Lalu teman-teman simpan seperti biasa. Contoh yang ini ya. Atau teman-teman bisa ke Pexel ya, pexels.com. Dari sini juga teman-teman bisa akses. Di Canva ada titik 3, teman-teman ketikkan saja atau klik. Di sini ada tulisan Pexels. Nah, ini Pexels. Teman-teman klik. Ketikkan saja di sini misalkan opor ayam. Ya, kita cari gambar yang sekiranya
mewakili resep yang akan kita buat. Nah, sekarang kita akan masukkan, saya simpan dulu gambar-gambarnya. Sekarang kita masukkan atau kita upload gambarnya, teman-teman. Caranya, teman-teman ke unggahan, lalu pilih unggah media, pilih gambarnya yang sudah teman-teman download tadi, biarkan proses upload. Oke, lalu teman-teman klik dan teman-teman bisa klik kanan, tetapkan gambar sebagai latar belakang. Nah, setelah itu teman-teman ke elemen, teman-teman bisa ketikkan di sini bentuk. Teman-teman berikan yang ini, misal bisa teman-teman perbesar, teman-teman ganti warnanya mungkin putih, lalu bisa teman-teman redupkan transparansi. Setelah itu teman-teman masukkan teks. Teksnya misalkan di sini resep opor ayam, resep opor ayam bumbu kuning. Nah, setelah itu teman-teman bisa ganti di sini jenis hurufnya, ukurannya, dan warnanya. Nah, kita copy saja. Saya ketikkan CTRL-C, CTRL-V. Oke. Atau kalau teman-teman akses via handphone, teman-teman cari icon tumpukan kertas seperti ini yang bertuliskan duplikat. Nah, setelah itu untuk teks kedua ini kita ganti menjadi bahan-bahan. Kita copy. Kalau kita klik 2 kali, kalau di laptop, kalau di handphone kita klik seperti ini. Ini bisa kita ke atasin. Ya, ini bisa kita rata kiri. Oke, teman-teman juga bisa atur jenis hurufnya. Nah, seperti itu. Bisa kita kasih nama bahan-bahan di sini ya. Bahan-bahan. Ini bisa kita kasih warna putih. Bisa kita rubah warna ya, teman-teman. Atau teman-teman mau pakai teks yang misal ini ya. Oke, resep opor. Kita perkecil. Teman-teman letakkan di sini, lalu rotasi. Teman-teman perkecil. Nah, di sini bisa kita perkecil lagi. Setelah bahan-bahan, teman-teman bisa atur animasinya ya. Di sini saya atur animasi. Nah, seperti itu. Misal ini juga saya atur animasinya. Kita animasikan. Nah, seperti itu ya. Lalu kita klik duplikat halaman. Nah, di sini teman-teman tinggal edit saja. Penyedap. Kita penyedap. Kita sunting lagi. Penyedap, oke. Kita copy. Kita letakkan di sini kembali. Terus yang ketiga, kita bisa copy lagi. Kita bisa buat di sini bahan cemplung dan pelengkap. Sini ya. Bahan cemplung dan pelengkap. Nah, setelah itu teman-teman bisa buat halaman keempat. Teman-teman bisa copy dari halaman sebelumnya atau teman-teman bisa pilih tambah halaman. Saya di sini pakai yang duplikat halaman saja biar enak dan biar cepat ya, teman-teman. Nah, untuk gambarnya ini bisa teman-teman ganti. Teman-teman cari aja di internet ya, ayam opor. Teman-teman cari. Caranya sama seperti tadi, teman-teman
masuk ke Chrome, lalu pilih yang lisensi Creative Commons ya. Jangan sampai cari gambar yang tidak berlisensi Creative Commons, karena akan kena copyright. Nah, di sini saya copy, misal yang ini sekarang saya save. Oke. Lalu saya mau unggah lagi gambar yang kedua. Ini misal, atau yang ini boleh ya, bebas. Nah, di sini saya tinggal drag and drop saja untuk gambarnya. Tetapkan ganti latar belakang. Oke. Nah, di sini kita ganti teman-teman cara memasak. Nih, langkah-langkah kita copy. Kita letakkan di sini. Kita bisa perkecil, tulisannya, kita perlebar. Bisa teman-teman perbesar dikit lagi. Oke. Kita ganti di sini langkah 1. Oke, langkah 1. Lalu kita duplikat lagi, kita ganti langkah 2. Kita copy lagi, masukkan bumbu halus seperti ini. Kita kopikan lagi, kita masuk ke langkah ketiga. Oke, langkah 4. Teman-teman copy. Nah, di sini teman-teman bisa menyertakan beberapa gambar pemanis. Contoh ini. Nah, ataupun gambar-gambar yang lainnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur juga untuk durasinya ya. Teman-teman tinggal klik halamannya, lalu pilih di sini. Misal 9,5, atau di sini juga 9,5 atau 8,5, bebas aja dikira-kira. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan audionya. Teman-teman klik audio, teman-teman cari di sini musik yang bebas copyright atau yang tidak bertuliskan pro ya. Kalau misalkan teman-teman masih menggunakan Canva free, maka teman-teman tidak akan bisa menggunakan elemen yang berlogokan mahkota. Jadi teman-teman cari di sini. Saya misalkan pilih yang ukulele. Oke, proses masuk ya. Ini teman-teman bisa perhatikan kedap-kedip di sini. Proses upload ke lembar kerja kita. Untuk tipe konten seperti ini, kita bisa buat berbagai macam ukuran, teman-teman. Bisa untuk video panjang 16:9 atau 9:16 versi portrait yang bisa diupload ke YouTube Short. Setelah itu teman-teman klik bagikan, klik unduh, pastikan jenis filenya MP4, lalu klik unduh. Nah, biarkan sampai selesai. Kira-kira kalau sudah jadi, hasil videonya seperti ini. Gimana? Mudah banget kan? Cuma menggunakan satu aplikasi aja, yaitu Canva, teman-teman sudah bisa membuat sebuah ide konten yang bisa teman-teman upload ke YouTube menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Intinya tidak ada alasan untuk tidak membuat konten, teman-teman. Seperti salah satu ustadz yang dulu pernah mengisi ceramah di tempat saya bekerja dulu, beliau bilang al-harokah barokah, bergeraklah
maka akan ada keberkahan di dalamnya. Saya Dini Marliani, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.